Hey guys, welcome to Ini Cinta episode kelima. Gua berharap supaya dengan memaknai cinta dengan benar, lu bisa punya hubungan yang benar juga. Apalagi hari ini di hari Valentine. Sadap. Sudah berapa kali kita mengalami Valentine? Yang buruk. Teman-teman, gue berdoa supaya kita semua bisa memaknai cinta dengan benar. Memang ini pemaknaan cinta dari hidup gue, ya. Dan gue nggak memaksa untuk lu bisa ikutin makna cinta gue dengan makna cinta lu. Cuman at least gue mau berbagi aja, karena setelah gue memaknai cinta ini dengan yang gue bagikan sebelum-sebelumnya sama yang hari dan selanjutnya, ternyata cinta ini sangat mengubahkan hidup gue. Nah, why not dicoba gitu. Kalau nggak berhasil, ya udah gitu ya. Nah, kali ini gue mau bagikan tentang ini. Cinta itu perlu bertumbuh. Cinta itu perlu pertumbuhan. Jadi cinta itu gue ilustrasin kayak otot ya. Jadi ketika Tuhan ciptain kita, Tuhan ciptain kita dengan kasihnya. Ya, tapi kan kasih Tuhan tuh nggak terbatas. Ya, unlimited. It's so great. Tapi manusia terbatas. Walaupun kita tetap bisa mengalami cinta Tuhan yang terbatas, tapi ketika cinta itu ada di kita, we need to nurture it. Kita perlu make it grow. Kita perlu train it, kita perlu disiplin untuk membangunnya. Makanya gue ilustrasin kayak otot. Ketika Tuhan ciptain kita, pasti punya otot. Gue pernah punya pengalaman tahun 2017-18 itu lagi giat-giatnya fitness. Otot gue bertumbuh, mantap. Habis itu nggak latihan, ya yang bertumbuh di perut doang gitu kan. Cuman apakah ketika gue kelihatan gak berotot, terus gue bilang gue gak punya otot? Enggak, gue punya otot, hanya otot gue gak gue latih. Jadi semua orang sebenarnya punya cintanya Tuhan. Ya, tetapi kalau kita nggak bertumbuh dalam cintanya Tuhan, ya maka cintanya ya nggak bertumbuh, gitu loh. Itu kenapa teman-teman banyak orang bilang alasan saya nikah adalah because I fall in love with this girl. Gua jatuh cinta sama nih orang. Nah teman-teman, jatuh cinta itu kan tentang perasaan. Ya, jatuh cinta itu tentang kayak lu kasmaran, ketemu dia ganteng, cantik. Wah, apa udah ganteng, cantik, tajir, terkenal, followers sebanyak, disukain, pinter, lulusan Harvard, cum laude. Waduh, lu pasti jatuh cinta. Berjuta rasa, makanya jatuh cinta rap didekatkan ya, dikaitkan dengan rasa. Nah, cinta tuh bukan rasa-rasa doang. Cinta itu bukan sekedar perasaan, walaupun cinta menghasilkan perasaan. Dia menghidupkan perasaan-perasaan yang kuat, ya. Tapi love is not a feeling. Cinta adalah sebuah komitmen, dan kadang-kadang untuk berkomitmen nggak ada rasanya. Nah, cuman orang-orang yang ingin bertumbuh dalam cinta yang akan berkomitmen untuk mencintai. Makanya jangan sekedar fall in love guys. Ini ya bukti fall in love, gonta-ganti pacar, temen-temen mesra, seks di luar nikah, perselingkuhan, perceraian, pacaran nggak kudus. Ya kan, jujur gue punya mantan memang nggak sebanyak istri gue sih. Juara dia itu ya. Tapi setiap mantan-mantan gue pasti gue pernah bilang I love you. Tapi buktinya satu, gue nggak selesai sama mereka, walaupun mungkin beberapa dari mereka gue bilang you are the love of my life. Pret. Ada yang bilang kayak aku pengen nikah sama kamu. Karena perasaan itu timbul tenggelam, ya muncul kagak dan sangat nggak stabil. Kalau lu disakitin, perasaan lu hilang, lu bilang kayaknya gue udah nggak cinta lagi deh, udah deh kayaknya Tuhan nggak berkehendak, lu putus. Jadi bukan cinta yang mengendalikan lu, perasaan lu, gitu ya. Teman-teman mesra juga sama, seks luar nikah, perselingkuhan. Apa sih perselingkuhan? Ketika pacar lu udah membosankan, lu jatuh cinta sama yang lain. Nah makanya jangan pacaran karena jatuh cinta. Pacaranlah, nikahlah, karena lu punya komitmen untuk apa? Grow in love. Fall in love sekedar pakai perasaan. Tapi kalau grow in love, kadang-kadang perasaannya nggak ada, tapi ada komitmen untuk bertumbuh di situ. Jatuh cinta gampang, nggak butuh Tuhan. Tapi kalau mau bertumbuh dalam cinta, harus perlu Tuhan. Karena Tuhan adalah
cinta. Ya, nah teman-teman, gue melihat bahwa ada riset ya, dibilang begini, bukan cuman Tinder, tapi aplikasi kencan yang lain juga laris saat pandemi. Ayo jujur, siapa yang ikutan aplikasi dating? Ada yang 1, 2, 3, 4, 5 bahkan. Ya, aplikasi dating yang pertama namanya Joni, yang kedua Roni, yang ketiga Doni, yang keempat Tommy, yang terakhir Somi, ya kan? Sony kali ya. Lu bisa pakai 5 akun lu dengan 5 orang berbeda, profil berbeda. Yang satu fotonya artis Korea, artis Amerika, Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, terakhir Atta Halilintar, ya kan? Lu pakai semua profil orang. Tapi what happened? Kenapa orang di masa pandemi begini kok jadi merasa butuh pacar? Karena ternyata ya, ini bahkan ke anak-anak Tuhan juga loh. Banyak anak-anak Tuhan yang udah melayani, yang udah jadi gembala bahkan, yang udah tinggi pelayanannya, tetap merasa kesepian. Tetap merasa butuh disayang, kesepian, kosong, butuh diperhatiin, kurang perhatian, kurang keintiman. Aneh. Bukankah Tuhan cukup? Bukankah Tuhan adalah sumber kasih yang gak terbatas? Yang kalau kita tinggal sama dia tinggal dalam kita akan berbuah banyak. Dan yang pasti berbuah akan kasih gitu loh. Di mana problemnya? Problemnya kita mencari cinta di tempat yang salah. Di mana itu? Di manusia. Jujur, gua terbatas. Jadi kalau hari ini istri gua datang ke hidup gua untuk mencari cinta, istri gua pasti kecewa. Tapi gue bersyukur istri gue dan gue juga udah berhenti untuk mencari cinta di pasangan kita masing-masing. Tapi kita tahu Tuhanlah sumber cinta yang dimana kita bergantung sama dia dan cintanya kita alami, cintanya kita hidupi, tinggal kita bagiin cinta itu ke pasangan kita. Lalu bayangin kalau 2 orang ini pasangan sama-sama mengambil cinta dari Tuhan yang sempurna dan belajar membagikan, ini yang namanya healthy marriage. Bahkan di pacaran juga bisa diterapin selama tetap ada batasan. Jadi teman-teman, seringkali kita mencari cinta di tempat yang salah. Ya, itu di manusia. Manusia bukanlah tempat untuk kita bisa mendapatkan cinta. No. Manusia adalah tempat untuk diberikan cintanya Tuhan. Makanya kalau lu nyari pacar supaya mendapatkan cinta, lu mungkin dapat, tapi terbatas dan lu pasti kecewa ketika mereka gak bisa mencintai lu lebih atau sesuai dengan ekspektasi lu. Makanya stop guys untuk mencari pacar karena mau dicintai. Stop untuk nikah supaya lu dibahagiakan. No, jadilah single dan alami cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan sempurna, gak terbatas, luar biasa. Ketika lu mengalami cinta Tuhan tersebut, lu akan didewasakan oleh cinta tersebut. Dan bahkan lu akan bertumbuh dalam cinta. Nah teman-teman, gue suka banget ya Raja Salomo mengatakan ini di Kidung Agung 2 ayat 7, terjemahan New Living Translation. Not to awaken love until the time is right. Keren banget. Jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya siap. Ya. Dan kapan waktunya siap? Terjemahan lain ini menuliskan lebih jelas. Not to awaken love until it is ready. Jadi jangan bangkitkan cinta sebelum waktunya siap, yaitu sebelum cinta lu siap. Gue bisa terjemahin dengan terjemahan gue, sebelum cinta lu dewasa. Nah, kalau ada cinta dewasa, berarti ada cinta anak-anak. Nah, seperti gue bilang, kita diciptakan, itu udah ada otot. Sama ketika kita diciptakan sebagai manusia bayi, udah ada cinta. Tapi ketika kita masih bayi, cintanya belum cinta yang bisa kita bagi buat orang. Itu masih cinta yang selfish. Makanya ketika kita lahir, butuh orang tua untuk mencintai kita. Dan di situ cinta kita mulai hidup. Dan di situ cinta yang pertama kali hidup adalah self-love. Makanya tuh bayi kan nangis, oe, lapar, oe, haus, oe, capek, oe, pegel, oe, pup. Ngapain sih dia oe? Me, I need you, feel me, help me, love me. Itu kan bayi.
Kalau bayi bisa mencintai lu tanpa syarat, atau bayi bilang thank you, itu jangan-jangan bayi jin, ya kan? Ya bayi mah nggak bisa ngomong. Emang anak bayi didesain untuk dikasihi sama orang tuanya. Makanya kasih anak kecil itu pertama adalah self love. Jadi agak aneh kalau kita udah dewasa terus tiba-tiba mentok di self love. Betapa egoisnya kita dan betapa anak kecilnya kita. Gak ada yang salah sama self love, tapi self love adalah kasih pertama yang muncul ketika lu dicintai oleh orang tua lu. Muncullah self love. Makanya egois banget kan? Anak mana ada yang tahu terima kasih? Gak ada anak tahu terima kasih. Kita ngajarin mereka untuk berterima kasih. Anak egois, maunya yang terbaik, maunya yang paling bagus, maunya yang paling banyak, maunya yang paling di egois. Tapi ketika dia bertumbuh makin dewasa, bertumbuh akhirnya mulai mencintai mamahnya dulu. Karena mamanya yang paling sering kasih susu, mamanya yang paling punya banyak waktu, akhirnya dia lebih mencintai mamanya lebih dari papanya dulu. Tergantung mana yang lebih punya banyak waktu. Tapi makin dewasa dia mencintai mama, papa. Makin dewasa mencintai mama, papa, adik, kakak, mbak, semuanya. Ya, makanya nggak sedikit kan banyak bayi-bayi yang lebih mencintai babysitternya daripada orang tuanya. Karena banyak waktu yang diinvestasikan oleh babysitternya. Nah, akhirnya semakin bertumbuh, anak ini mulai mencintai lingkungannya, mulai mencintai teman-temannya, mulai mencintai lebih daripada dirinya sendiri. Sampai yang paling maksimal, cinta yang paling dewasa adalah mencintai Tuhan. Dan mencintai orang lain lebih dari dirinya. Mereka mulai sadar, ternyata cinta bukan tentang saya. Ternyata cinta adalah tentang Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya melalui saya untuk banyak orang. Nah, makanya teman-teman, cinta tuh perlu bertumbuh. Kalau lu masih pengen dipenuhin, pengen bahagiain, pengen ini, lu masih anak kecil. Anak kecil jangan pacaran. Anak kecil belajar dewasa dulu. Anak kecil jangan nikah. Gimana bisa? Tapi nyatanya banyak terjadi, termasuk gue. Waktu gue nikah, gue kan anak kecil, baby. Gue gak siap, makanya egois. Maunya diperhatiin, maunya dominan, maunya yang diutamain, maunya yang menang. Egois. Tapi gue bersyukur, gue punya istri gue. Makanya I wanna close with this. Istri gue ngubahin gue banget. Ketika di awal pernikahan, gue bekerja sebagai musisi, sebagai performer di klub-klub. Dan gue tuh pulang sering banget malam. Udah perginya pagi karena gue punya usaha waktu itu. Jadi pagi sampai sore gue usaha, pulang, latihan, habis itu malam pergi. Dan pulang dari klub gue pasti mabok, gak pernah mau ngurus anak. Karena gue pulang jam 3, lalu di situ anak gue pertama nangis, dan istri gue bangunin gue, "Dit, bangun. Dan gue, aduh gue capek, gue mabok, gue kan tugas gue cari duit gitu kan. Tapi tahu nggak, istri gue nggak pernah komplain. Dia nggak pernah komplain. Dia cuma bangun, gendong. Tahu lu capek kan? Dia nggak pernah tuh ketus-ketus. Kerja mulu nggak mau ngurus anak. Dasar bapak nggak bertanggung jawab. No, dia silent. Gue yakin banget di situ cinta dia bertumbuh. Dan ternyata teman-teman, cintanya Joanna bertumbuh ketika anak kita yang pertama lahir. Jujur waktu gue pacaran sama Joanna, waduh dah, ya kan. Gue sampai berpikir kalau gue nikah sama dia nih, kayaknya berantakan nih. Ya cuman kan didominasi oleh perasaan, udah sayang ini, nggak dewasa. Tapi waktu pas kita nikah, Zuzu lahir, di situ katanya gini, kata Joanna belajar mencintai tanpa syarat. Karena Zuzu nggak bisa bilang terima kasih. Kalau Zuzu bilang terima kasih waktu disusuin, nah kita yang lari. Jadi Zuzu merepotkan Joanna. Zuzu melelahkan Joanna. Zuzu mengambil banyak dari Joanna. Tapi Joanna tetap mengasihi tanpa syarat. Akhirnya ketika dia belajar mencintai anak gue yang pertama tanpa syarat, cintanya bertumbuh. Cintanya bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ketika suaminya bertingkah, cinta yang sama udah bertumbuh. Wow, teman-teman. Wow. Jadi gue berterima kasih banget sama istri gue Joanna yang belajar mencintai gue tanpa syarat. Tapi kuncinya adalah dia cerita karena dia belajar mencintai anaknya tanpa syarat. Gak dibilang thank you, gak dibales, tanpa syarat. Ya, Joanna gak berharap anaknya bales.
Itu cinta yang murni, teman-teman. Makanya we need to grow in this kind of love. Kita perlu bertumbuh dalam cinta yang ini. Makanya teman-teman, kalau lu mau nikah, mau pacaran, pastiin lu udah penuh dalam cintanya Tuhan. Nikahlah atau pacaran lah kalau lu sudah bahagia bersama dengan Tuhan. Maksudnya penuh bersama dengan Tuhan, bahagia bersama dengan Tuhan, udah cukup sama Tuhan, udah aman bersama dengan Tuhan. Itu waktu lu siap. Not to awaken love until the time is right. Jangan bangkitin cinta sebelum waktunya siap. Artinya, jangan nikah, jangan pacaran sebelum lu punya cinta yang dewasa. So, love needs to grow. Cinta perlu bertumbuh. Lu perlu tanya sama diri lu. Lu di mana? Lu masih kanak-kanak? Kalau masih kanak-kanak, lu masih butuh sekolah. Kalau lu udah dewasa, boleh mikir untuk berhubungan. Alright? Semoga ini bisa membantu teman-teman. God bless.